Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Lisa Arianti, NIM F1C219031 bersama rekan saya Ira Selpia, NIM F1C219039. Baiklah, di sini kami mengerjakan sebuah contoh graf berbobot dan saya mengerjakan dengan metode Dijkstra algoritma. Baiklah, di sini ada beberapa vertex atau simpul, ada vertex A, B, C, D, E, F, dan G. Kemudian kita memulai dari A, karena saya ingin memulai titik awal dari A, maka A berbobot 0, B tak hingga, C tak hingga, D tak hingga, E tak hingga, F tak hingga, dan G tak hingga. Dan semua sisinya ada bernilai, mempunyai nilai masing-masing. Kemudian kita ingin mencari vertex terpendek dari A. Kemudian ini adalah kolom untuk vertex yang belum kita kunjungi, dan ini adalah kolom untuk vertex yang sudah kita kunjungi. Baiklah, karena kita memulai vertex dari A, maka A akan bernilai 0, dan kemudian vertex-vertex yang lain sampai G itu akan bernilai tak hingga. Kemudian karena vertex A adalah lintasan pendek, maka A ini adalah vertex yang belum kita kunjungi, yaitu B, C, D, E, F, G. Kemudian vertex yang sudah kita kunjungi A. Kemudian kita mulai dari A. Ini kita kosongin karena kita sudah menemukan lintasan terpendeknya. Kemudian A ke B. A ke B adalah bernilai 7, maka di sini 7. Kemudian A ke C, karena dia tidak bertetangga maka nilainya tak hingga. Kemudian A ke D. A ke D itu bernilai 5. Berarti kita tulis di sini 5. Untuk A ke E, karena A ke E tidak bertetangga maka bernilai tak hingga. A ke F juga tidak bertetangga maka nilainya tak hingga. Begitu juga A ke G, karena dia tidak bertetangga maka nilainya adalah tak hingga. Kemudian dari vertex-vertex ini terdapat yang lintasan terpendek adalah 5. Berarti pada kolom D, berarti vertex yang belum kita kunjungi adalah B, C, E, F, dan G. Kemudian kolom yang sudah kita kunjungi adalah A dan D. D ke A, karena sudah kita temukan lintasan terpendeknya, maka tidak kita cari lagi. Kemudian D ke B. D ke B 5 ditambah 9 14. Sedangkan di sini sebelumnya sudah kita temukan 7. Maka 7 lebih kecil daripada 14, maka yang kita tulis adalah lintasan terpendeknya, yaitu 7. Berarti kita tulis di sini 7. Kemudian D ke C. D ke C, karena dia tidak bertetangga maka kita tulis di sini adalah tak hingga. Kemudian D ke D. Kemudian D ke E. D ke E. A ke D sudah kita dapatkan 5. Kemudian D ke E sudah kita dapatkan 15. Maka 5 ditambah 15 sama dengan 20. Kemudian D ke F. D ke F. A terdapat 5, berarti 5 ditambah 6 sama dengan 11. Berarti D ke F kita temukan yaitu nilainya adalah 11. Kemudian D ke G, karena dia tidak bertetangga maka nilainya yang kita dapatkan adalah tak hingga. Baiklah, untuk D ke F itu bernilai 11 karena D ke F. A ke D kita sudah menemukan ada 5, bernilai 5. Kemudian D ke F bernilai 6, maka 5 ditambah 6 sama dengan 11. Berarti di sini kita tulis 11. Kemudian D ke G. Dia tidak bertetangga, maka nilainya adalah tak hingga. Kemudian kita cari nilai lintasan terpendeknya, yaitu ada 7, 20, dan 11. Kemudian kita ketahui nilai terpendeknya adalah 7, yaitu pada kolom B. Kemudian kita cari yang B. Ini adalah vertex yang belum kita kunjungi, ada C, E, F, dan G. Kemudian yang sudah kita kunjungi adalah A, B, D. Kemudian B ke A tidak kita tulis lagi karena kita sudah menemukan lintasan terpendeknya. B ke B sudah kita temukan. B ke C. B ke C. A ke B sudah kita temukan 7. Kemudian B ke C yaitu 7 ditambah 8 sama dengan 15. Maka kita tulis di sini adalah 15. Kemudian B ke D sudah kita temukan. B ke E. B ke E. Ini 7 ke B. A ke B adalah 7. B ke E adalah 7. 7 ditambah 7 sama dengan 14.
Kemudian di sini kita tulis 14, B ke F. B ke F. Karena dia tidak bertetangga, berarti nilai adalah tak hingga. Dan kita sudah menemukan lintasan terpendek dari F yaitu 11. Berarti 11 lebih kecil daripada tak hingga. Maka tetap kita tulis 11 di sini. Kemudian B ke G. Dia tidak bertetangga, maka nilainya adalah tak hingga. Kemudian kita cari lintasan terpendek dari 15, 14, dan 11. Dan kita temukan yang paling pendek yaitu adalah 11. Ini ada pada kolom F. Kemudian kita kunjungi untuk yang F. Yang belum kita kunjungi yaitu adalah C, E, G. Dan yang sudah kita kunjungi adalah A, B, D, F. F ke A sudah kita temukan. F ke B sudah ditemukan. Dan F ke C. F ke C. Karena dia tidak bertetangga, maka nilainya adalah tak hingga. Tetapi karena kita sudah menemukan lintasan terpendeknya ada 15, berarti 15 lebih kecil daripada tak hingga. Maka tetap kita tulis di sini adalah 15. Kemudian F ke D sudah kita temukan. Di sini untuk F ke E. F 5 ditambah 6 sama dengan 11. 11 ditambah 18 sama dengan 19. Di sini yang sebelumnya kita temukan adalah 14. Berarti 14 kecil dari 19. Berarti yang kita tulis adalah lintasan terpendeknya yaitu 14. Kemudian F ke F tidak lagi. Kemudian F ke G. F ke G. 5 ditambah 6 11. 11 ditambah 11 yaitu 22. Maka kita temukan di sini 22, F. Kemudian kita cari lintasan terpendeknya yaitu 15 dan 14. Dan kita ketahui nilai yang terkecil adalah 14. Kemudian ini pada kolom E. Kemudian kita cari pada kolom E. Yang belum kita kunjungi yaitu C dan G. Dan yang sudah kita kunjungi adalah A, B, D, E, dan F. E kemudian dengan A tidak lagi. E dengan B tidak lagi. E dan C. E dan C. Di sini kita E ke C. Di sini E melintasi B, E, C. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 5 adalah 19. Tetapi ini sudah kita temukan. A, 7 ditambah 8 yaitu adalah 15. Maka 15 kecil daripada 19. Maka yang kita tulis adalah lintasan terpendek. Berarti nilai yang terkecil adalah 15. Maka tetap kita menggunakan lintasan sebelumnya yaitu 15, B. Kemudian E ke D kosong, E ke E juga kosong, E ke F juga kosong, E ke F. E ke G, F ke G maaf. F ke G yaitu 7 ditambah 7, 14. Untuk E ke G di sini E ke G. 7 ditambah 7 14 dan 14 ditambah 9 adalah 23. 23 kecil, 23 besar daripada 22. Maka yang kita gunakan adalah lintasan terpendek sebelumnya yaitu 22. Berarti kita cari lintasan terpendeknya 15 dan 22. Kita ketahui yang terpendek adalah yang lebih kecil 15. Ini pada kolom C. Kemudian kita cari pada C. Yang belum kita kunjungi adalah vertex G. Yang sudah kita kunjungi adalah vertex A, B, C, D, E, dan F. Kemudian C ke G. C ke G. Dia tidak bertetangga. Jadi nilainya tetap dari vertex terpendek sebelumnya yaitu 22. Kemudian ini yang terakhir, maka tetap kita cari untuk yang G, vertex G. Yang sudah kita kunjungi ada A, B, C, D, E, F, dan G. Di sini. Dan yang terakhir adalah G ke G, yaitu kosong karena kita sudah menemukan nilai terpendeknya adalah 22. Baiklah. Di sini kita dapat menyimpulkan lintasan terpendek beserta total jarak lintasan yang dimulai dari simpul atau vertex A ke masing-masing vertex lainnya. Di sini ada simpul asalnya
atau simpul yang kita mulainya yaitu dari A semuanya. Kemudian simpul tujuannya ada B, C, D, E, F, dan G. Kemudian rute lintasan. Kita mulai dari A ke B dan kita dapatkan sisi jaraknya nilainya adalah 7. Kemudian rute dari A ke B ke C dan kita dapatkan nilai terpendeknya adalah 15. Kemudian dari rute D kita mendapatkan nilai terpendeknya adalah 5. Kemudian dari rute A ke B ke E dan kita mendapatkan lintasan terpendeknya adalah 14. Kemudian dari A ke D dan ke F kita mendapatkan nilai terpendeknya adalah 11. Dan yang terakhir dari A ke D ke F dan ke G kita mendapatkan nilai terpendeknya yaitu adalah 22. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ira Selvia Sinaga dengan NIM F1C219039. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menemukan lintasan terpendek dengan menggunakan algoritma Floyd-Warshall. Di sini untuk algoritma Dijkstra itu dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lisa Arianti. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menemukan lintasan terpendek dengan menggunakan algoritma Floyd-Warshall. Di sini sudah ada gambar grafnya yang dimana graf ini merupakan graf berbobot. Oke, selanjutnya untuk mencari lintasan terpendek dengan algoritma Floyd-Warshall itu ada rumusnya yaitu seperti berikut. Yang dimana X, I, J itu dibandingkan dengan X, I, K ditambah X, K, J. Yang dimana X, I, J ini yaitu artinya baris ke I dan kolom J. Dan yang ini juga, yang tanda ini merupakan kita bandingkan nanti nilainya dengan yang di sebelah ruas kanan yaitu X, I, K ditambah X, K, J. Yang dimana untuk K-nya itu sama dengan A dan matriksnya itu akan nanti matriks X pangkat K. Untuk matriks hubung grafnya itu K sama dengan 0. Di sini telah diketahui bahwa K sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini K-nya itu dimulai dari 0. Dan yang 1, 2, 3, 4 sampai 7 itu adalah banyaknya vertex. Di sini banyaknya vertex adalah 7, yaitu vertex A, B, C, D, E, F, dan G. Untuk I itu sama dengan A, B, C, D, E, F, dan G. Begitu juga dengan J. I dengan J itu merupakan jumlah vertexnya, yang dimana vertexnya tadi adalah dari A sampai G. Untuk selanjutnya, di sini kita akan mencari K sama dengan 0. Tadi kan sebelumnya telah diketahui bahwa K itu dimulai dari 0 sampai 7 karena banyaknya vertexnya adalah 7 dan dimulai dari 0. Jadi di sini kita cari untuk K sama dengan 0. Maka untuk menemukan lintasan terpendeknya kita akan membuat dari X pangkat 0. X pangkat 0 ini dapat dari yang ini, matriks X pangkat K. X pangkat K itu K-nya sama dengan 0, maka di sini X pangkat 0 sama dengan kita buat di sini baris A, B, C, D, E, F, G, dan untuk kolomnya itu A, B, C, D, E, F, G. Jadi di sini X pangkat 0 kita untuk mengisi nilai-nilai di sini itu berdasarkan dengan gambar graf yang ada yang tadi. Jadi di sini kita untuk diagonalnya kita isi dengan 0. Ini diagonalnya 0. Dan kenapa 0? Karena kita lihat dari A ke A, dari vertex A ke A itu adalah jaraknya 0. Dari vertex B ke B itu 0, C ke C itu 0, D ke D itu 0, E ke E itu 0, F ke F itu 0, dan G ke G itu 0. Makanya kita buat di sini 0. Dan itu diagonalnya ya, diagonalnya itu 0. Jadi jadi kita akan mencari yang jarak dari vertex A ke yang lain dan begitu juga dari vertex B ke yang lain dan seterusnya.
kita lihat dari jarak dari vertex A ke B, kita lihat di gambar graf sebelumnya, itu dari A ke B itu adalah 7. Maka kita buat di sini kita isi nilainya 7. Kita lihat lagi dari A ke C. Sebelumnya A ke B itu jaraknya 7 karena dia bertetangga langsung. Karena dia bertetangga. Dari A ke C. A ke C itu tidak bertetangga. Tidak bertetangga, sehingga kita buat di sini di matriks baris A kolom C itu adalah tak hingga karena dia tidak bertetangga. Untuk selanjutnya untuk A ke D itu kita isi di sini dia bertetangga dan dia jaraknya adalah 5, maka A ke D itu kita buat sini 5. Selanjutnya untuk A ke E, di sini A ke E tidak bertetangga, maka kita akan buat dia di sini kita akan isi dia tak hingga, karena untuk awal itu jika dia verteksnya tidak bertetangga maka dia diberi bobot tak hingga. Tapi jikalau dia bertetangga, kita lihat dari jaraknya atau dari bobot sisinya. Selanjutnya dari A ke G, A ke F ya. A ke F kita lihat di sini dia tidak bertetangga. Maka kita bisa buat di sini kita isi di sini itu adalah tak hingga. Selanjutnya dari A ke G juga itu tidak bertetangga, sehingga kita isi di sini tak hingga. Kita lihat lagi dari B ke A. B ke A itu jaraknya adalah 7 dan dia bertetangga. Maka kita buat di sini itu adalah 7. Begitu juga seterusnya. Sama caranya seperti yang sebelumnya. Jikalau dia bertetangga, kita isi langsung dengan bobot sisi yang ada, tetapi jikalau tidak bertetangga, kita isi dengan tak hingga. Selanjutnya untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1, maka kita buat di sini adalah X pangkat 1. Di sini sebelumnya kita buat X pangkat 1 itu maksudnya adalah kolom pertama baris pertama. Untuk kolom pertama baris pertama itu nilainya tetap sama, yaitu seperti di X pangkat 0. Maka kita buat di sini awalnya kita isi dulu untuk kolom pertama yaitu 0, 7, tak hingga, 5, tak hingga, tak hingga, tak hingga. Begitu juga untuk di sini kita buat 0, 7, tak hingga, 5, tak hingga, tak hingga, tak hingga. Begitu juga yang untuk baris pertama. Di sini baris pertama di X pangkat 0 adalah 0, 7, tak hingga, 5, tak hingga, tak hingga, tak hingga. Begitu juga di sini kita buat seperti itu. Jadi nilai X pangkat 1 ini untuk baris pertama kolom pertama itu nilainya sama seperti yang di X pangkat 0. Selanjutnya untuk yang ini diagonalnya itu kita buat tetap 0. Di sini kita buat 0 karena jarak dari A ke A itu adalah 0, jarak dari B ke B itu adalah 0, C ke J juga adalah 0 dan seterusnya. Maka kita buat di sini 0. Selanjutnya yang untuk selanjutnya itu adalah yang akan kita isi nanti. Caranya yaitu untuk proses pencarian atau X pangkat 1 kita bisa lihat di sini. Itu sesuai dengan rumus tadi yaitu X di sini yaitu X I, J bandingkan dengan X I, K ditambah X K, J. Kita lihat X I, J yaitu baris ke yang di sini kan yang belum diisi itu adalah yang selain baris pertama kolom pertama dan yang diagonal 0 ini, yaitu adalah B baris B kolom C. Itu yang akan kita isi. Di sini baris B kolom C itu adalah jaraknya berdasarkan X pangkat 0 yang sudah kita cari sebelumnya adalah B ke C itu adalah 8. Lalu kita masukkan di sini B ke C itu adalah 8. Lalu kita bandingkan dengan
Jaraknya yaitu di sini kan sebelumnya ada rumus X I, K, yang dimana I-nya itu adalah yang baris B tadi yang akan kita cari, dan K-nya itu adalah yang dimulai dari K sama dengan 1. K sama dengan 1 itu adalah sama dengan A maksudnya. Jadi B, A. B, A berarti baris B kolom A. Itu adalah, kita lihat di X pangkat 0, baris B kolom A adalah 7. Maka kita buat di sini B, A itu adalah 7. Dan ini memang sudah dicari, memang sudah nilai tetap untuk X pangkat 1 karena baris pertama kolom pertamanya itu tetap nilainya. Selanjutnya untuk X pangkat 0 A, C. A, C ini dapat dari yang rumus tadi sebelumnya, yaitu X K, J, yang dimana K-nya itu dimulai dari angka K sama dengan 1. Jadi di sini K sama dengan A dan J sama dengan C. Kita lihat di sini A, C itu baris A kolom C. Kita lihat di X pangkat 0 baris A kolom C itu adalah tak hingga. Maka di sini kita isi dengan tak hingga. Kita lihat di sini 8 dengan 7 tambah tak hingga itu adalah besarnya, yaitu yang paling besar adalah 7 ditambah tak hingga, dan yang paling kecil adalah 8. Jadi untuk mengisi baris B kolom C itu kita isi dengan nilai yang paling terkecil, yaitu nilai terkecil dari antara 8 dan 7 tambah tak hingga itu adalah 8. Karena konsep untuk algoritma fluid partial ini adalah untuk menemukan lintasan terpendek, dan lintasan terpendek itu maksudnya adalah yang paling terkecil nilainya. Jadi sini yang paling terkecil adalah 8. Jadi jarak dari B ke C itu adalah 8. Jadi kita buat di sini baris B kolom C itu adalah 8. Untuk selanjutnya untuk baris B kolom D, kita lihat di X pangkat 0. Caranya sama seperti yang tadi untuk mengisi yang X pangkat 0 I, J, terus X pangkat 0 I, K, dan seterusnya. Caranya sama seperti yang tadi. Di sini X pangkat 0 itu B, D. Kita lihat baris B, D itu di X pangkat 0 nilainya adalah 9. Bobotnya itu jaraknya 9. Jadi kita buat di sini 9. Kita lihat di X pangkat 0 B, A. X pangkat 0 B, A ini 7. Maka di sini 7. Dan ini memang nilainya tetap. Karena X pangkat 1 itu maksudnya kalau baris pertama, kolom pertama itu tetap nilainya. Selanjutnya untuk X pangkat 0 A, D, kita lihat di sini di X pangkat 0 A, D itu 5. Maka kita buat di sini adalah 5. Lalu kita bandingkan dari antara yang kiri dengan yang kanan. Yang kiri itu nilainya 9, yaitu X pangkat 0 B, D itu 9. Yang sebelah kanan yaitu X pangkat 0 B, A ditambah X pangkat 0 A, D itu 7 tambah 5 sama dengan 12. Maka yang paling kecil adalah 9. Oleh karena itu untuk baris B kolom D itu kita isi dengan 9. Selanjutnya untuk B, E. Karena kita telah mengisi B, C, B, D, selanjutnya kita isi B, E. Yang B, E kita lihat di yang iterasi sebelumnya yang di S pangkat 0. B, D itu 9. B, E, maaf sebelumnya B, E itu adalah 7. Oke, B, E itu adalah 7, maka kita buat di sini B, E nya 7. Selanjutnya untuk B, A, kita lihat di X pangkat 0 B, A itu adalah 7, maka kita buat di sini 7. Dan itu tetap nilainya sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya untuk X pangkat 0 A, E. Kita lihat A, E. Kita lihat di sini itu nilainya adalah tak hingga. Maka di sini kita buat juga nilainya adalah tak hingga. Kita lihat, kita bandingkan 7
dengan 7 ditambah tak hingga, yang besarnya adalah 7 ditambah tak hingga, dan yang nilai terkecil adalah 7. Sehingga untuk baris B kolom E kita isi dengan 7, karena 7 merupakan nilai terkecil. Selanjutnya untuk yang B, F, B, G, C, B, dan seterusnya itu sama caranya seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Dan ini adalah hasil-hasil perhitungannya. Ini merupakan hasil perhitungan juga. Selanjutnya kita lihat untuk hasil perhitungan X pangkat 1 ya. X pangkat 1 dengan X pangkat 0 kita lihat itu nilainya tidak ada yang berubah. Kita lihat untuk baris pertamanya 0, 7, tak hingga, 5, tak hingga, tak hingga, tak hingga. Begitu juga dengan yang ini, X pangkat 1, 0, 7, tak hingga, 5, tak hingga, tak hingga, tak hingga. Dan yang baris keduanya juga 7, 8, 0, 8, 9, 7, tak hingga, tak hingga. Begitu juga dengan yang ini, sama nilainya seperti X pangkat 0. Di sini kalau kita lihat tidak ada yang berubah ya, belum ada yang berubah. Selanjutnya, setelah kita mencari K sama dengan 1, kita mencari K sama dengan 2 hingga proses K sama dengan 7. Untuk K sama dengan 2 itu prosesnya sama seperti yang sebelumnya kita cari. Itu kita untuk proses pencarian untuk perhitungan ini itu sama seperti sebelumnya. Jadi untuk X pangkat 2 itu berarti baris B dengan kolom B atau baris kedua dengan kolom kedua itu sama, tetap nilainya. Itu yang berdasarkan pada X pangkat 1 sebelumnya, baris kedua kolom kedua nilainya adalah ini, baris kedua kolom B, baris kedua kolom kedua yang ini. Itu jika kita perhatikan nilainya sama. Kita bandingkan, kita lihat nih nilainya kita buat sama, karena untuk baris kedua kolom kedua itu memang nilainya sama, nilainya tetap. Untuk selanjutnya untuk yang diagonal ini kita beri 0 seperti sebelumnya, seperti penjelasan yang sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk yang belum diisi ini pertama kita memang belum mengisi yang ini ya, yang selain yang tadi untuk baris kedua kolom kedua itu memang sudah kita isi dan nilai tetap sama seperti sebelumnya berdasarkan di X pangkat 1. Dan yang di yang 0 ini itu memang kita buat yang diagonal ini kita buat 0. Selanjutnya yang belum diisi adalah AC. AC untuk kita lihat dalam proses pencarian untuk X kuadratnya, X pangkat 2 maksudnya, X pangkat 2 A, C itu adalah tak hingga. Kita bisa lihat di sini X A, C untuk perhitungan yang di sini, hasil perhitungannya di X pangkat 1 A, C. Kita lihat di sini baris A kolom C itu adalah tak hingga. Maka yang di sini dapatlah nilainya, kita buat di sini tak hingga. Untuk A, B. Kita lihat di X pangkat 1 A, B. A, B, kita lihat A, B itu adalah 7. Maka kita buat di sini A, B sama dengan 7. Selanjutnya untuk kita jumlahkan dengan X pangkat 1 B, C. Kita lihat di B, C. B, C di sini adalah 8. Maka kita buat di sini 8. Kita lihat, kita bandingkan tak hingga dengan 7 ditambah 8 sama dengan 15, yang paling besar adalah tak hingga. Sehingga kita mengambil nilai yang paling kecil, yaitu 15, dimana 7 tambah 8 adalah 15. Sehingga untuk baris A kolom C itu kita isi dengan 15. Selanjutnya untuk A, D. A, D pada X pangkat 1 di sini sebelumnya X pangkat 1 A, D itu adalah 5. Maka kita buat di sini A, D kita isi adalah 5. A, B sebelumnya kita juga telah mencari, kita telah melihat di berdasarkan X pangkat 1 itu adalah 7, dan ini sama. Selanjutnya untuk B, D. B, D kita lihat di X pangkat 1. B, D di X pangkat 1. B, D. Kita lihat ini 9. Maka di sini kita buat atau kita isi nilainya adalah untuk B, D.
B, D adalah 9. Maka kita lihat, kita bandingkan 5 dengan 7 ditambah 9 sama dengan 16, maka yang paling terkecil itu adalah 5. Dan 5 inilah yang kita buat, kita isi di kolom baris A, kolom D, yaitu 5 ini. Selanjutnya untuk proses pencarian yang selanjutnya, kita isi yang seperti A, E, A, F, A, G dan seterusnya. Itu sama proses pencariannya seperti yang sebelumnya, yang dimana nanti kita akan mencari dengan kita akan membandingkan yang mana yang paling kecil, itulah yang akan diambil atau itulah nilainya yang akan kita buat di sini, kita isi di sini. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan proses pencarian untuk X pangkat 2 ini, didapat hasilnya itu adalah seperti ini. Setelah kita mencari dan kita masukkan nilainya ke dalam matriks ini, maka didapat hasilnya seperti ini. Dan kita lihat yang ini untuk yang di garis bawah ini itu adalah perubahan nilainya dari yang X pangkat 1. Kita lihat di X pangkat 1, kita lihat dulu di sini di A, C untuk X pangkat 1, kita lihat nilainya adalah atau bobotnya itu jaraknya adalah A, C itu tak hingga. Di sini A, C itu didapat adalah 15. Jadi kita lihat jadi jarak dari A ke C itu adalah 15 untuk di X pangkat 2. Jadi kita telah menemukan jarak terpendek untuk X pangkat 2 itu adalah 15, dan 15 tadi lebih kecil dari tak hingga, dan ini telah terdapat perubahan. Dan begitu juga untuk A, E. Setelah kita melakukan proses pencarian untuk X kuadratnya, didapat adalah 14, dan ini adalah perubahan yang dari X pangkat 1 tadi, dimana yang X pangkat 1 tadi untuk A, E itu adalah tak hingga, dan di sini adalah setelah kita melakukan proses pencarian, di sini dapat adalah 14, dan yang seterusnya juga begitu. Dan yang ditandain ini di garis bawahi itu adalah yang proses perubahan nilai yang ada untuk X pangkat 2 nya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk K sama dengan 3. Untuk K sama dengan 3 itu kita lihat di sini, itu baris ketiga, kolom ketiga itu tetap nilainya, itu berdasarkan dengan X pangkat 2 sebelumnya, dimana X pangkat 2 sebelumnya juga nilainya seperti ini. Maka kita buat di sini X pangkat 3 untuk baris ketiga, kolom ketiga itu sama dengan nilainya dengan yang di X pangkat 2. Yang untuk diagonalnya itu kita buat 0, tetap sama seperti yang tadi, dan yang selebihnya itu kita cari nilainya dengan proses perhitungan dengan proses pencarian yang sama dengan yang K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan seterusnya juga seperti itu. Berlaku juga untuk K sama dengan 3. Jadi proses untuk pencarian K sama dengan 3, K sama dengan 3 telah didapat, yaitu seperti ini. Oke, telah dapat seperti ini. Oke, untuk ini adalah proses pencarian untuk X pangkat 3. Selanjutnya untuk K sama dengan 4. Jadi di sini bagaimana cara proses pencarian itu adalah sama. Jadi tadi kan sebelumnya untuk K sama dengan 1 itu proses pencariannya sama dengan untuk K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan seterusnya. Jadi di sini setelah dilakukan proses pencarian untuk K sama dengan 4, itu didapat hasilnya seperti ini, seperti yang di dalam matriks ini. Begitu juga kita lakukan hal yang sama untuk mencari K sama dengan 5, seperti ini. Lakukan terus sampai K-nya sama dengan 7, karena jumlah vertex kita tadi adalah ada sebanyak 7 buah vertex, yang dimana vertexnya dimulai dari A sampai G. Di sini ada 7. Jadi kita buat di sini 7, K-nya sama dengan sampai dengan 7. Ini untuk hasil proses pencariannya untuk X pangkat 5 telah dapat ini. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti yang sebelumnya, sama seperti cara mencari untuk yang nilai ini,
nilai ini sama dengan cara mencari X pangkat 1 sebelumnya, X pangkat 2 sebelumnya, X pangkat 3, X pangkat 4, dan seterusnya. Sama caranya. Maka didapat nilai untuk matriks X pangkat 5 itu seperti ini isi-isinya, atau nilai yang di dalamnya, jarak-jaraknya. Oke, selanjutnya ini adalah proses pencarian bagaimana untuk bisa nilainya di dalam matriksnya seperti ini. Inilah proses pencariannya. Selanjutnya untuk K sama dengan 6 juga seperti itu, sama seperti cara yang sebelumnya. Untuk mendapatkan untuk mengisi yang di dalam matriks ini sama seperti cara yang sebelumnya kita lakukan, dan ini adalah proses pencariannya untuk X pangkat 6. Oke, untuk X pangkat 6 seperti itu, sama juga. Dan hingga kita ke tahap terakhir, yaitu K sama dengan 7, yaitu X pangkat 7. Telah didapat hasilnya seperti ini. Proses pencarian juga sama seperti yang sebelumnya. Oke, telah dapat ini. Setelah dapat K sama dengan 7, maka ini adalah hasil akhirnya dari bagaimana cara menemukan lintasan terpendek untuk graf berbobot yang tadi. Setelah itu, setelah kita dapat hasilnya, jadi setelah kita melakukan perhitungan atau pencarian berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi, berdasarkan dari K sama dengan 0 dan sampai K sama dengan 7, kita dapatkan kesimpulan. Berdasarkan hasil tersebut, maka diperoleh hasil akhir lintasan terpendek dengan menggunakan algoritma Floyd-Warshall adalah sebagai berikut. Yang dimana ini adalah gambar graf berbobotnya tadi, gambar graf awalnya tadi, dan yang ini adalah hasil akhir atau lintasan terpendek untuk pada graf ini dengan menggunakan algoritma Floyd-Warshall. Jadi di sini hasil akhirnya adalah hasil X pangkat 7. X pangkat 7 ini merupakan lintasan terpendek yang setelah kita lakukan dari sebelumnya kita lakukan dari K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan seterusnya hingga K sama dengan 7. Maka didapat hasil lintasan terpendeknya adalah X pangkat 7. X pangkat 7 ini merupakan lintasan terpendeknya, dan ini merupakan hasil akhirnya. Kita lihat untuk jarak, misalnya jarak dari A ke B, kita lihat di sini A ke B itu jaraknya dekat di sini 7. Maka kita lihat di sini A ke B itu adalah jaraknya 7. Itu merupakan lintasan terpendeknya. Kita lihat lagi di sini misalnya A ke C. A ke C di sini dapat lintasan terpendeknya adalah 15. Di sini A ke C itu jarak terpendeknya atau lintasan terpendeknya adalah 15. A ke D didapat lintasan terpendeknya adalah 5. Kita lihat A ke D lintasan terpendeknya adalah 5. A ke E telah kita dapat lintasan terpendeknya adalah 14. A ke E kita dapat lintasan terpendeknya adalah 14. Begitu juga yang lainnya. Jadi ini merupakan hasil akhir atau lintasan terpendek yang telah kita dapat dengan menggunakan algoritma Floyd-Warshall. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi perlu diketahui bahwa cara untuk mencari lintasan terpendek dengan menggunakan algoritma Floyd-Warshall itu adalah dengan menggunakan yang rumus sebelumnya, yang dimana rumusnya itu X, I, J, yang dimana maksudnya adalah baris I, kolom J, itu kita bandingkan nilainya dengan X, I, K ditambah X, K, J. Jadi nanti kita bandingkan nilainya. Setelah kita bandingkan nilainya, mana yang paling terkecil itulah yang kita ambil. Itulah sebagai jarak terpendek dari vertex 1 ke vertex yang lain juga, ke vertex yang lainnya. Jadi seperti itu caranya. Setelah kita melakukan dari K sama dengan 0 sampai ke banyak vertex, ada berapa banyak vertexnya. Setelah sampai segitu, setelah banyak vertexnya ada 8, maka kita membuat dari K sama dengan 0 sampai K sama dengan 8. Kita cari hasilnya sehingga didapat hasil akhirnya itu adalah yang pada saat K sama dengan 8 dan atau X pangkat 8, itu adalah hasil akhirnya. Di sini untuk graf ini
itu verteksnya ada 7 buah, yaitu A, B, C, D, E, F, G. Sehingga hasil akhirnya itu atau lintasan terpendek kita dapatkan adalah X pangkat 7. Jadi ini merupakan hasil akhir untuk lintasan terpendek dengan menggunakan algoritma Floyd-Warshall dengan contoh gambar grafnya adalah yang ini. Jadi itulah penjelasan tentang bagaimana cara menemukan lintasan terpendek dengan menggunakan algoritma Floyd-Warshall. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 4, tentang bagaimana cara menemukan lintasan terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra dan algoritma Floyd-Warshall. Kami dari kelompok 4 meminta maaf jikalau ada salah kata atau jika masih banyak kekurangan dalam video ini. Kami akhiri, sekian dan terima kasih.